Apa yang terjadi jika dua orang murid tingkat fondasi nekat merusak dan mencuri organ dari patung dewa paling suci milik ras terkuat di laut? Jawabannya, kekacauan total skala global. Halo para penggemar Beyond Time's Gaze, selamat datang kembali di episode 36. Di episode kali ini, ulah gila Su King dan sang kapten Chen Erniu benar-benar membuat seluruh laut terlarang bergejolak. Tidak hanya membuat para pimpinan si zombie murka setengah mati karena hidung patung leluhur mereka hilang selamanya, tetapi nama Su King dan kapten kini mendadak berada di puncak daftar buronan paling dicari dengan hadiah fantastis. Bagaimana cara Su King dan kapten bertahan hidup dari kejaran seluruh rasi zombie? Mengapa luka di wajah anak Dao Fast World tidak bisa disembuhkan? Dan rencana gila bisnis apa yang tiba-tiba dicetuskan oleh Zhang San saat melihat potongan hidung patung suci setinggi 30 meter? Simak spoiler episode 36 berikut ini. 3 hari telah berlalu sejak insiden peledakan di area terlarang Sia Zombie. Perburuan gila-gilaan masih berlangsung, namun suasana di markas utama Sia Zombie justru semakin mencekam. Ketakutan terbesar Yingling akhirnya menjadi kenyataan. Hidung dari patung wujud ilahi leluhur zombie ketujuh tidak bisa tumbuh kembali. Saat itu, Yingling berdiri gemetar di depan patung raksasa tersebut. Di sampingnya berdiri Marquis An, seorang pakar tingkat tinggi bersayap dua dari ras las zombie. Pasukan penyidik dan tim ahli perbaikan sihir berusaha mati-matian menempelkan atau menumbuhkan kembali hidung patung itu. Namun semuanya berakhir gagal. Ketua tim perbaikan, Marquis, patung dewa ini dirusak oleh kekuatan yang sangat aneh. Tidak ada sihir pemulihan yang membalasnya. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan mendapatkan kembali bagian hidung yang hilang itu. Mendengar laporan itu, Marquis An menghela napas berat dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Benda paling suci bagi ras mereka, simbol martabat bangsa Sea Zombie, kini harus berdiri tanpa hidung di hadapan seluruh dunia. Sang Raja Sia Zombie mengamuk hebat. Kejadian ini bukan sekadar kekalahan perang, tapi penghinaan keji yang mencoreng harga diri seluruh ras Ea Zombie selamanya. Pemandangan laut dalam yang gelap. Seekor naga biru kehijauan buatan sihir melaju cepat. Di dalam naga tersebut, Su King duduk bersila dengan payung hitam menyala di atas kepalanya. Berjarak sangat jauh dari sekte Seven Blood Eyes, Su King sedang berjuang bertahan hidup di dalam naga sihirnya. Tubuhnya compang-camping dan dipenuhi luka dalam. Penyebab utama lukanya sulit sembuh adalah benang hitam ilusi yang ditanamkan oleh pakar inti emas berkepala 3 berlengan 6 milik Sia Zombie. Benang hitam ini tertanam di dalam daging Su King, membuat tubuhnya terus melayu. Selama lebih dari setengah bulan melaju di bawah laut, Su King mengombinasikan kekuatan gagak emas mengasimilasi banyak roh, lampu kehidupan, dan bayangan hitamnya untuk mengikis benang tersebut. Dengan batukan keras, Su King akhirnya berhasil mengeluarkan seteguk darah hitam beracun. Namun Su King yang sangat teliti menyadari sesuatu. Darah itu ternyata berisi jutaan kumbang hitam mikroskopis. Bukannya membuangnya, Su King malah menyimpannya dalam botol kecil untuk diteliti sebagai kartu truf racun barunya di masa depan. Dengan hilangnya benang racun itu, tubuh Su King mulai pulih drastis. Dan keuntungan terbesar yang ia dapatkan dari pertarungan ini sungguh luar biasa. Su King kini berhasil membuka 65 lubang dharma. Di dalam tas penyimpanannya, terbaring hidung patung leluhur zombie setinggi 30 meter. Meski kini tampak seperti batu abu-abu biasa karena berada di luar wilayah zombie, Su King enggan membuangnya. Su King memikirkan sang kapten. Ia yakin ledakan itu terjadi karena gabungan sihir gagak emas miliknya dan ulah kapten yang nekat menggigit jari kaki patung dewa. Namun Su King optimis, kapten yang gila itu pasti tidak akan mati sesederhana itu. Di saat yang sama, berita tentang hilangnya hidung patung suci bocor ke garis depan perang. Pasukan Sia Zombie bertarung secara kalap dan tanpa arah karena emosi. Kesempatan ini dimanfaatkan secara cerdik oleh para veteran Seven Blood Eyes untuk membantai musuh dan merebut banyak wilayah selama setengah bulan. Para petinggi Seven Blood Eyes terkejut luar biasa.
Ketika mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah dua murid puncak ketujuh, mereka langsung menatap Master Seventh. Master Seventh sendiri memperlihatkan senyum dan ekspresi yang sangat aneh. Teringat masa mudanya 60 tahun lalu yang juga pernah melakukan aksi nekat. Walau ulah muridnya kali ini jauh lebih gila. Dampak dari insiden ini benar-benar mengguncang seluruh penjuru laut terlarang. Pihak Sia Zombie merilis daftar buronan resmi baru yang membuat semua ras terperanjat. Hampir dalam semalam, nama Chen Erniu menduduki posisi nomor 1 dan nama Su Qing menduduki posisi nomor 2 dalam daftar buronan paling dicari Sia Zombie. Hadiahnya tak main-main. Siapapun yang berhasil membunuh mereka, bahkan jika itu murid Seven Blood Eyes sendiri, akan diberi hadiah harta melimpah dan diizinkan menjalani proses zombifikasi untuk diangkat menjadi eselon Raja Saa Zombie. Hadiah ini membuat mata banyak pengkhianat dan pemburu hadiah hijau. Saat mendekati kepulauan Merfolk, medali identitas Su Qing bergetar hebat. Pesan masuk bertubi-tubi dari teman-temannya. Salah satunya dari Ding Sui yang memberikan kode pesan rahasia karena khawatir sekaligus kagum atas ulahnya. Su Qing yang penasaran akhirnya membayar 100 batu roh untuk melihat peringkat pahlawan. Begitu melihat namanya di urutan kedua dan kapten di urutan ke-1 dengan nama asli Chen Erniu, pupil mata Su Qing menyempit. Ia baru sadar nama asli kaptennya sedemikian sederhana. Ini semua salah kapten. Harusnya aku kabur saja saat dia mulai bertindak gila. Tapi untuk membuka 25 lubang dharma lagi demi mendapatkan api kehidupan ketiga, cara biasa akan memakan waktu terlalu lama. Begitu kapten kembali, aku harus bertanya padanya, tempat suci mana lagi yang bisa kita rampok? Di tempat lain, di atas raksasa zirah setinggi 1.500 meter, duduklah anak Dao Fastworld. Wajahnya yang dulunya tampan kini hancur separuh dan layu secara permanen akibat terbakar oleh api gaga emas Su Qing. Seorang wanita bangsawan Sia Zombie datang memberitahu bahwa ramuan biasa tidak bisa menyembuhkan lukanya. Sang Raja Sia Zombie hanya mau menyembuhkan wajah Fastworld dengan satu syarat. Fastworld harus membunuh Su Qing dengan tangannya sendiri. Su Qing, hubungan kita belum selesai. Aku tidak akan pernah tenang sebelum membunuhmu dan mencincang tubuhmu menjadi debu. Su Qing yang menyamar akhirnya berhasil pulang ke sekte Seven Blood Eyes menggunakan portal teleportasi. Saat tiba, ia disambut dua murid registrasi jubah abu-abu yang memanggilnya paman sekte. Su Qing sempat berhenti dan memberikan nasihat kultivasi kepada murid perempuan tersebut agar memperbaiki aura lautnya. Mengapa? Karena kedua murid ini adalah orang yang sama yang menyambut Su Qing 1 tahun lalu saat Su Qing baru tiba sebagai pemulung miskin berlencana putih. Setelah Su Qing pergi, kedua murid itu mengecek data teleportasi dan langsung terbelalak. Murid laki-laki ingat dulu ia pernah meremehkan Su Qing dan berkata bahwa pemulung itu tak akan bertahan hidup lebih dari 2 bulan. Namun kini, pemulung itu telah menjadi legenda buronan nomor 2 yang mengguncang dunia. Su Qing kemudian pergi ke pelabuhan 176 untuk menemui rekannya, Zhang San. Ia ingin menanyakan perahu Darskif-nya yang hancur. Begitu masuk ke gudang rahasia, Zhang San langsung menyambutnya dengan mata berbinar. Zhang San, kalian berdua benar-benar gila. Aku tidak percaya kalian benar-benar memotong hidung patung leluhur Saa Zombie. Su Qing, kapten yang melakukannya. Aku cuma terseret. Zhang San, pasukan Saa Zombie mengamuk dan minta hidung itu dikembalikan. Tapi patriark kita menolak. Apa kau masih menyimpan hidung itu? Su Qing, masih. Tapi sekarang cuma jadi batu biasa. Melihat potongan hidung suci setinggi 30 meter itu, otak bisnis Zhang San langsung berputar cepat. Ia mencetuskan sebuah ide yang tak kalah gila. Zhang San, Su Qing, ini bukan batu biasa. Ini simbol martabat Saa Zombie. Bagaimana kalau kita bangun museum hidung leluhur zombie di pelabuhan 176 kita? Kita pajang hidung ini. Kita tak perlu bayar penjaga. Sekte sendiri yang akan menjaga dan mempromosikannya. Pelabuhan kita akan jadi nomor 1, dan harga sewa toko-toko kita akan melonjak drastis. Kita bakal kaya raya.
Mendengar penjelasan Zhang San yang sangat menguntungkan secara finansial, mata Suking langsung berbinar cerah dan langsung menyetujuinya. Namun, pembicaraan mereka ditutup dengan momen komedi yang sangat kocak saat membahas perahu sihir Suking. Sucing, kakak Zhang San, bagaimana dengan perahu Darskifku? Zhang San, keluarkan saja. Serusak apapun perahumu, keuntungan pelabuhan kita sanggup memperbaikinya seperti baru dalam sekejap. Sucing, tidak bisa. Zhang San, kenapa? Suking, perahunya sudah hilang. Hancur total. Zhang San, hening seketika. Mata melotot syok. Dan itulah akhir dari alur cerita episode 36 kali ini. Sungguh kombinasi yang luar biasa antara aksi mendebarkan, politik perang, hingga ide bisnis museum hidung yang di luar nalar dari Zhang San dan Sucing. Bagaimana kelanjutan nasib Kapten Chen Arnyu yang masih belum kembali? Serta bagaimana reaksi sekte saat museum hidung leluhur benar-benar dibuka untuk umum? Semuanya akan kita bahas di episode 37 mendatang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita menarik berikutnya. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.